Kita mulai lebih dahulu dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah kumpulkan setiap kami untuk datang beribadah bersama-sama, untuk datang sujud menyembah di kaki-Mu, membawa pujian dan sembah kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberi kami berkat kesehatan, penyertaan perlindungan-Mu, sehingga kami semua ada di tempat ini semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan biarlah Tuhan untuk waktu sejenak ini kami meninggalkan semua aktivitas kami, semua pemikiran kami dan perencanaan kami untuk kami datang mencari hadirat Tuhan. Dan kami izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika nanti kami pulang, kami tidak membawa beban hidup yang sama, tapi setiap kami diberi kelegaan di dalam firman-Mu, dan setiap kami pulang membawa berkat Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan malam hari ini, yang pimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, multimedia, asyar, kami serahkan juga berdoa syafaat, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi semuanya dengan minyak urapan-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah doa malam Mandarin di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan pada kesempatan malam yang indah ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Semua karena penyertaan daripada Tuhan. Kita naikkan lagu pertama pada lembar pujian ini dengan judul Anugerah-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku,
kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, oh Tuhan, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
Tuhan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau
kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa malam. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan bersama-sama, menaikkan pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan juga buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mungkin hari ini ingin ikut tapi mereka tidak bisa ikut. Tuhan yang menolong, memberkati mereka sehingga Jumat depan mereka boleh bersama-sama dengan kami mengikuti doa malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan yang menjaga kami, menolong kami. Setiap kami, setiap keluarga kami, Tuhan juga tutup bungkus. Bila kami boleh berdoa syafaat ini Tuhan, semua karena kehendak Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari menjaga kami Tuhan, jaga kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Saat ini kami bersehati berdoa Tuhan buat setiap kami dan setiap ibadah-ibadah yang ada di Gereja Pusat GPPS Sawahan ini. Kami serahkan kepada Tuhan dari ibadah pertama sampai ibadah yang ketiga. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menyala sehingga gereja ini boleh bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Mengingat gereja yang lama kami boleh beribadah di tempat ini dengan begitu luar biasa dahsyatnya, dan kami percaya Tuhan juga memberkati gereja ini dengan kuasa dan mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang memimpin gereja ini Tuhan. Tuhan yang memberkati dengan roh hikmat, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga jemaat-jemaat boleh bertumbuh, iman mereka, percaya mereka kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kembalikan jiwa-jiwa yang mungkin mereka mulai undur, mulai malas datang. Tuhan, kembalikan mereka sehingga mereka boleh beribadah bersama di gereja ini. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, memimpin setiap hamba Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan kehendak Tuhan, supaya dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat dan bagi masyarakat di sekitar ini. Tuhan, kami secara khusus berdoa buat ibadah Mandarin. Tuhan yang memberkati juga ibadah Mandarin ini Tuhan, di bawah kepemimpinan Ibu Julian dan Bapak David. Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan bijaksana sehingga dapat memimpin, dan setiap apa yang keputusan yang diambil mencerminkan kehendak-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kepemimpinan ini Tuhan menjadikan berkat bagi setiap jemaat ini, berjalan seturut kehendak Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan juga mengampuni mungkin di dalam memimpin ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan yang tolong campur tangan sehingga setiap apa yang dipimpin itu Tuhan menjadikan berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga ibadah Mandarin ini kami serahkan kepadamu, khususnya setiap program-program yang ada yang sudah dibuat dan mendekati Paskah ini Tuhan yang menolong, campur tangan Tuhan, sehingga Paskah ini juga berjalan dengan baik, khususnya di ibadah Mandarin. Terima kasih Tuhan. Setiap acara yang ada kami memperingati kematian, kebangkitan-Mu Tuhan yang campur tangan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan, ibadah awal sampai akhirnya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan juga memberkati. Setiap acara-acara yang terlibat, setiap pelayanan Tuhan juga memberkati, menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kesehatan, pelayanan kami semuanya dalam tangan kasih Tuhan saja. Kami menyerahkan Tuhan juga buat setiap pekerja pelayanan, biarlah mereka boleh bersatu hati Tuhan memimpin
ibadah Mandarin ini dengan roh takut akan Tuhan, dengan sukacita dan damai sejahtera dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, juga buat jemaat khususnya atau para pelayan Tuhan, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesehatan melalui apapun Tuhan yang Tuhan pakai, sehingga anak-anak Tuhan boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan setiap ibadah ini, khususnya ibadah di mimbar Tuhan, ibadah yang kudus, biarlah ibadah ini dapat terlaksana. Kami mengalami hadirat Tuhan, kami mengalami semua kebaikan kemurahan Tuhan dalam setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami tinggal di negara ini, Tuhan yang memberikan hikmat juga bagi para pemimpin di bangsa kami, dan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga memberkati mereka memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, bangsa kami saat ini mengalami masa-masa perekonomian yang sulit. Tuhan yang tolong bagi rakyat-Mu yang mungkin menengah ke bawah, mereka yang tidak bisa menikmati hasil pangan yang baik karena harga-harga yang semakin meningkat. Tuhan yang juga campur tangan, khususnya anak-anak-Mu Tuhan di bangsa kami. Tuhan yang memberkati, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pemimpin Tuhan sehingga dapat mengelola setiap hal pemerintahan dalam segala bidang dengan baik, dengan takut akan Tuhan, tidak menyalahgunakan dana yang ada ataupun semuanya. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, khususnya kota di Surabaya ini Tuhan. Tuhan juga terus campur tangan supaya kota ini mengalami damai sejahtera yang aman dari segala hal apapun. Anak-anak Tuhan yang tinggal di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati. Di segala cuaca yang tidak menentu juga saat ini Tuhan, Tuhan yang menolong, memberkati kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah berdoa syafaat. Doa syafaat ini kami naikkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, yang menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, pelita bagi kami, kaki kami terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa. Tuhan yang juga memberkati kami, boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, sedikit pengumuman saja. Besok hari Minggu, tolong jangan ada yang absen untuk latihan choir dan juga untuk latihan kur. Ya, karena Paskah tinggal 2 minggu lagi. Saya harap semua yang terlibat dalam pelayanan untuk ibadah perayaan Paskah tidak absen dalam berlatih, karena saya yakin dan percaya setiap kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan tiba waktunya kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yusak Cipto Santos. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, nama saya Yusak Cipto Santoso. Mungkin yang bagi yang belum kenal ya, bukan Yusak Cipto yang di Semarang, karena di Semarang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga bukan Yusak Santoso. Kalau Yusak Santoso itu dulu mantan gembala saya gitu ya, yang di Bibis. Nah, puji Tuhan, saya komplit mahir Yusak Cipto Santoso. Ya, puji Tuhan, doakan supaya urapannya dan hikmatnya juga boleh dipakai seperti mereka-mereka dulu semua. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena hari ini saya boleh dipercaya di tempat ini, boleh melayani tempat ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, sehingga saya boleh melayani tempat ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa dipungkiri, mungkin tanpa kita sadari, ternyata tahun 2024 yang kita jalani ini sudah hampir 3 bulan, betul ya? Sudah hampir 3 bulan. Tepatnya 2,5 bulan kita jalani 2024. Yang kemarin kita pikir 2023 itu tahun yang sulit, tahun yang susah, tahun yang gelap, tahun yang tidak pasti. Ternyata 2023 itu bisa kita lewati, bisa kita lalui. Saya percaya itu semata-mata kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan tahun ini pun 2024, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah mengalami apa, tetapi yang pasti kalau sampai kita hari ini masih tegak berdiri, kalau hari ini kita masih bisa percaya, kalau hari ini kita masih bisa berdoa, bahkan masih bisa bersekutu bersama-sama, itu juga anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Olehnya dari itu Bapak Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, kita sehat, kita sakit, kita bisa kerja, kita bisa tegak berdiri, kita masih bisa melakukan dan ini dan itu, termasuk kita masih hidup dan beriman kepadanya, itu anugerah Tuhan. Amin. Mari kita lihat sama-sama bacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat tadi yang kita baca, kita tahu di sana peristiwa yang terjadi adalah peristiwa di mana orang lumpuh 38 tahun bisa sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Dan peristiwa ini terjadi di Bethesda, tepatnya di kolam Bethesda. Yang mana kata Bethesda tadi memiliki arti, yaitu adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Rumah kemurahan atau rumah anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama-sama kata anugerah sendiri artinya adalah berkat pemberian dari Tuhan kepada kita yang sebenarnya kita itu tidak layak terima itu, tetapi tetap diberikan. Kita ini tidak pantas terima itu, tetapi tetap diberikan. Dan inilah bentuk bahwa Tuhan itu baik kepada umatnya. Anugerah terbesar yang benar-benar telah diberikannya kepadamu dan kepadaku adalah karya keselamatan. Kita ini yang harusnya dihukum, kita ini yang harusnya ditindas, kita ini yang harusnya diabaikan oleh Allah, kita ini harusnya alami siksa neraka, tetapi karena anugerah Allah yang kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, sehingga kita ini selamat. Siapakah kita, saudara sekalian?
Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya. Kita ini tidak pantas sama sekali, tetapi Allah datang untuk kita. Makanya Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di Yohanes 3:16 itu kan ada kata-kata dunia. Betul ya? Ada kata-kata dunia. Nah, di Injil Yohanes, saudara, kata dunia itu sempat terulang-ulang berapa kali. Nah, yang mau saya kasih tahu begini. Dunia yang dimaksud oleh Yohanes adalah orang-orang yang sebenarnya benci sama Allah. Orang-orang yang sebenarnya tidak mau dekat dengan Allah. Orang-orang yang sebenarnya jauh, pinginnya jauh dari Allah. Nah, orang-orang demikian ini loh. Tetapi Allah itu tetap memberikan anak yang tunggal. Bukankah kita kalau jujur boleh pilih? Bukankah kita ini cenderungnya karena dosa lebih memilih dosa, betul? Bukankah kita ini cenderungnya lebih memilih dunia yang nikmat ini daripada kita hidup dosa? Tetapi Allah itu, meskipun kita terlalu cinta akan dunia, meskipun itu kita sebenarnya ingin jauh-jauh dari Allah, Dia itu selalu mencari kita. Dia itu selalu dekat di kita. Bahkan Dia berikan anak yang tunggal, supaya engkau dan saya tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini tidak layak tapi tetap diberikan. Bukankah Tuhan kita baik? Melalui kematian dan kebangkitannya, kita punya pengharapan dan tidak perlu takut lagi tentang kematian. Dan kita percaya bahwa esok ada kehidupan kekal bersamanya. Ketika kita bicara anugerah Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari bacaan kita tadi? Di mana anugerah Tuhan itu? Seringkali bukankah kita juga bertanya-tanya dalam kehidupan kita, mana sih anugerah Tuhan itu? Katanya Tuhan beranugerah kepada saya, tapi hidupku kok masih susah. Katanya Tuhan beranugerah kepada saya, tapi saya kok masih sakit. Katanya Tuhan beranugerah kepada saya, tapi hidupku kok masih coret-maret. Anakku masih bonceng kabeh sama saya. Mana anugerah Tuhan? Nah, kita akan lihat sama-sama, saudara sekalian. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, ternyata Tuhan itu memberikan anugerahnya. Bukankah kita tahu sama-sama, dari sekian banyak orang yang menanti goncangan air itu, yang didatangi siapa? Orang lumpuh 38 tahun. Pernahkah kepikir di dalam benak orang lumpuh itu bahwa dia nanti akan didatangi Yesus? Tidak kan? Tidak ada. Dia juga tidak ada kerinduan mungkin untuk ya supaya Yesus menyembuhkan dia, tidak ada kan? Yang dalam benaknya apa? Kalau kolam ini goyang, kalau kolam ini goncang, aku jebur, pasti sembuh. Pikirnya kan begitu. Tidak ada pikiran bahwa Yesus akan datang padanya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di kolam Bethesda itu pastinya kumpul banyak orang-orang sakit, betul? Bukan hanya orang lumpuh aja, pasti banyak yang sakit di sana. Ada buta, ada yang juga mungkin nggak bisa dengar, mungkin juga ada yang sakit cacar air, gatal-gatal, mungkin ada ya. Ada muka migrain, pusing-pusing, ataupun ada yang stroke. Tapi pertanyaannya, kenapa kok datangnya pada orang lumpuh 38 tahun? Apakah karena dia lumpuhnya terlalu lama? Belum tentu. Mungkin yang lumpuh lebih lama juga ada di sana kan? Nah, kita tidak menjelaskan, kita juga tidak bisa berspekulasi di sana. Tapi yang akan kita lihat, bentuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan itu apa? Karena bicara anugerah Tuhan, itu juga tidak bisa dilepaskan dari respon manusia menyambutnya. Karena ketika anugerah Tuhan diberikan, kita juga dituntut tanggung jawab di dalam respon kita. Nah, kita akan lihat dulu bagian yang pertama tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan apa yang diberikan kepada orang lumpuh tadi, termasuk kita? Kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 5 tadi, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Anugerah Tuhan yang pertama yaitu adalah belas kasihan Tuhan diberikan. Belas kasihan Tuhan diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya hidup kita ini
kalau boleh jujur, sudah terlalu penuh dengan belas kasihan Tuhan. Betul ya? Yes. Setuju? Sudah terlalu penuh dengan belas kasihan Tuhan, dan kita ini hidup di dalam anugerahnya, di dalam naungan anugerah Allah, di dalam tudungan anugerah Allah. Namun tidak bisa dipungkiri, karena mungkin rutinitas kita yang sehari-hari, karena kegiatan kita yang sehari-hari, karena mungkin masalah dan persoalan hidup yang kita alami sehari-hari, sehingga kita itu tidak bisa melihat belas kasihan Tuhan. Kita itu tidak menyadari belas kasihan Tuhan. Karena kita mungkin terlalu rutin kerja, akhirnya kita menganggap kerjaan kita itu biasa karena kita. Dan juga mungkin karena kita sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh, atau keluarga kita sakit tidak sembuh-sembuh, dan rasa-rasanya sudah tidak kuat dan tahan. Kita juga tidak menyadari bahwa ini ada belas kasihan Tuhan juga. Kita masih kuat dan masih bisa merawat yang sakit, termasuk kita sakit ini masih bisa percaya, betul ya? Tapi kadang-kadang kita juga ngomel-ngomel dulu. Bahkan mungkin kita juga tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya sudah terima berkat segalanya karena rutinitas kita. Kita anggap percuma, gini ini percuma, Tuhan itu mana sih baik sama aku. Dari dulu ya kontrak dan pindah-pindah kontrak. Dari dulu aku masih nyicil utang, tidak lunas. Mungkin karena sudah terlalu lama dan kita tidak menyadari adanya belas kasihan Tuhan di sana. Padahal kalau kita boleh jujur, saudara sekalian, ketika kontrak pun, ketika kita masih bisa bayar kontrakan, bukankah itu termasuk belas kasihan Tuhan? Ketika kita masih bisa nyicil, saudara sekalian, baik cicilan rumah, cicilan motor, cicilan sekolah, masih bisa bayar, bukankah ini juga belas kasihan Tuhan sebenarnya? Tapi kita tidak sadar itu. Kenapa? Karena mungkin sudah terlalu rutin kita lakukan, dan kita mungkin kapan selesainya sih gitu. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak, kalau boleh jujur juga, setelah pandemi kemarin, kita ini justru lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru lebih serius dengan Tuhan, atau justru sebaliknya semakin menjauh dengan Tuhan. Kalau kita boleh sadar, kita yang masih dipercaya dan masih hidup hari ini bisa melewati pandemi kemarin, bukankah itu termasuk belas kasihan Tuhan? Kita mungkin sudah tidak dapat melihat belas kasihan Tuhan itu secara rohani dalam hidup kita. Bisa dikatakan kalau boleh jujur, hari ini mungkin engkau dan saya yang masih suka menggerutu, yang masih suka ngomel, yang susah untuk bersyukur. Sebenarnya meskipun engkau dan saya kelihatan sehat, tapi sebenarnya kita sakit. Loh, memang aku sakit, aku ini sakit, boyokan, migrain tidak sembuh-sembuh, aku ini sakit dengkulku. Sudah berlama-lama. Loh, Bapak Ibu Saudara, meskipun sakit dengkul lama, meskipun boyokan lama, tetapi kalau masih bisa percaya Yesus bukankah itu belas kasihan Tuhan? Apalagi kalau masih boleh melayani Tuhan, itu anugerah, betul ya? Saya benar-benar sadar tentang kalimat ini. Kenapa? Karena mak saya itu sampai usia 78 tahun dia masih megang RKK, dan bahkan RKK-nya naik bemo, bahkan sampai kebablas. Naik bemo itu rumahnya kebablas. Nah, kalau dulu kan saya nganter, ya kakak tambah arum saya nganter, tambah madu saya nganter, di Ngaglik saya nganter. Tapi karena waktu itu saya pindah Pasuruan, saya tidak bisa nganter lagi. Dia tetap berangkat walaupun tidak ada nganter, naik bemo sendiri. Sampai akhirnya gara-gara kebablas, ulangi, akhirnya sampai malam-malam, akhirnya saya melarang. Ya sudah, tidak usah melayani, tetap ke gereja, ibadah, pelayanan Kuraja, tidak usah pegang RKK. Mak saya bilang apa? Tidak bisa sah. Mak kuat, mak bisa hidup, mak masih bisa begini, itu anugerah Tuhan. Ojo lupa. Loh, padahal uangnya cumpon loh, saudara. Tapi masih dibelani naik demo. Uangnya cumpon. Usia mak saya 78 tahun, uang dari mana? Hanya dari anaknya. Papa saya bukan orang kaya waktu itu. Pas-pasan. Bahkan mak saya kadang-kadang kalau saya minta jajanan tetap kasih uang. Cumpon-cumpon tapi masih melayani. Dia katakan, emak sehat sampai umur 80 itu anugerah Tuhan.
harus melayani. Ini loh Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu belas kasihan Tuhan, dia akan selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mulai merasa tawar hati, enggan melayani, enggan ibadah, mau saya katakan, ayolah terobos semuanya itu. Teroboslah keengganan itu. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhan itu sudah diberikan kepadamu. Kalau enggak, saudara, kita itu tidak bisa berdiri dan ada di tempat ini. Amin. Terobos keengganan itu agar kita tidak jadi orang lumpuh, agar kita tidak jadi orang yang sakit secara rohani. Selama kau masih kuat, berikan untuk Tuhan. Anugerah Tuhan itu tak terukur, saudara. Rahmatnya tak pernah habis-habisnya. Bahkan kedamaiannya tak pernah terungkapkan. Kalau Bapak Ibu boleh merenung sejenak, kalau ada orang yang miskin, kira-kira miskin masih bisa tidur nyenyak nggak? Bisa tidur nyenyak dong? Kenapa kok bisa tidur nyenyak? Bukan, karena dia punya Tuhan. Ya kan? Karena dia punya Tuhan. Orang kaya punya duit seampret, masih bisa tidur nyenyak nggak kadang-kadang? Kadang-kadang belum tentu bisa tidur nyenyak dong. Kenapa? Selain utangnya banyak, nggak punya Tuhan. Itu yang nggak bisa tidur nyenyak. Orang kaya punya Tuhan, tidur nyenyak. Iya kan? Orang kaya tidur nyenyak, punya Tuhan, tidur nyenyak. Makanya saudara sekalian, tahuilah rahmatnya, anugerahnya itu, kedamaiannya tak pernah terungkapkan. Makanya itu kita bisa ngomong, ini loh cek sorone uripe, tapi kok jadi sangat sukacita sih? Pernah nemu gitu enggak Pak Ustaz? Pernah ya? Sudah susah hidupnya, penuh masalah, tapi masih sukacita loh. Ada enggak? Ada. Karena apa? Karena ada belas kasihan Tuhan dalam hidupnya, dan dia sadar itu. Sedikit cerita, 2016 saya TNTN, ludes uang saya. Yang saya kumpulkan itu benar-benar ludes. Gara-gara rumah sakit 2 bulan, nicu ICU anak saya kecil. Berobat jalan 2 tahun. Gajian 5 tanggal 30, tanggal 3 habis. Tapi tanggal 4 sampai 29 buat makan itu tidak ada. Benar-benar sudah habis karena udah dibagi buat dokter, buat obat, buat susunya anak, dan juga buat sekolah anak saya yang nomor 1 dan nomor 2. Habis. Buat makan itu tidak ada, buat bensin juga tidak ada. Tapi Bapak Ibu perhatikan, perut saya tambah kurus apa tambah buncit? Ini saya bajunya besar, perut saya buncit tambah. Dulu berat saya 75, sekarang hampir cepek. 95 loh. Itu anugerah Tuhan. Orang-orang ngomong, "Sak itu hidupku susah kok soro, tapi kok gak pernah ketok susah sih, kok seneng terus kayak tani." Loh iya, di dalam perjalanan 2 tahun itu, meskipun saya tidak punya uang, saya masih bisa menikmati yang namanya, maaf kata, tidur di hotel bintang 5, bukan buat kesombongan ya. Tidur di hotelnya di J Marriott, kamar yang Presiden Suite. Uangnya siapa? Ya bukan uang saya, uangnya dosen saya yang bayar kok. Dosen saya dari Amerika datang, dibayari saya. Saya bisa pergi Bali bersama-sama keluarga. Uangnya siapa? Bukan uang saya juga. Saya juga tidak minta-minta. Ketika saya kerja, dosen ngomong, "Sak, kamu nagih di Bali, anak ibu bojomu ajaan sekalian." Tuh, saya ngecer ya. Hotel dibayari, dibayari. Bukannya itu belas kasihan Tuhan? Olehnya, kalau hari ini kau masih bisa bersyukur, ingat itu belas kasihan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara sekalian, anugerah Tuhan apa yang diberikan kepada kita? Yaitu dalam bentuk apa? Coba kita perhatikan Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Di sana dikatakan demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6, Yesus itu kan katakan, "Maukah engkau sembuh?"
Lalu di ayat yang ke-14 Yesus katakan engkau telah sembuh. Tapi jangan berhenti di situ. Ada belakangnya, jangan berbuat dosa lagi. Loh kok bisa? Karena Tuhan itu maha tahu kalau engkau nanti berbuat dosa lagi, yang lebih buruk itu akan terjadi padamu. Jangan berbuat dosa lagi, diingatkan saudara sekalian. Bukankah ini bentuk belas kasihan Tuhan? Betul ya? Ketika hari ini kau dan saya masih dengar firman Tuhan, kalau kau dan hari ini masih terima teguran dan nasihat firman Tuhan, itu berkat bagi kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak hanya ingin kita itu mengalami kesembuhan secara fisik. Tuhan itu ingin kita lebih lagi dari itu. Bukan hanya fisik kita yang disembuhkan, tetapi anugerah Tuhan itu juga turun dan bekerja untuk kesembuhan jiwa kita, supaya jiwa kita tidak sakit. Kemahatauan Tuhan itu memang sengaja bekerja melampaui pandangan jarak terdekat kita, saudara sekalian. Kita ingat kisahnya Yusuf, bukan? Tahu ya ceritanya Yusuf ya? Yusuf itu kan dikasih tahu di dalam Kejadian 37 ayat 6 sampai 7 kan dikasih tahu bahwa dia itu dapat mimpi akan jadi penguasa di Mesir, betul ya? Saudara-saudaranya akan tunduk dan nyembah dia kan? Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Alih-alih hidupnya mendekati keberhasilan, alih-alih hidupnya mendekati promosi ataupun hal yang baik dekat dengan penguasa, jadi tidak, bukan? Yang terjadi apa? Tambah buruk rasa-rasanya, betul ya? Dibuang, hidup sumur, dijual ke Potifar, jadi budak, dimasukkan penjara. Loh, mau jadi penguasa masuk penjara, mungkinkah? Kayaknya mustahil, betul ya? Loh, padahal dapat mimpi dari Tuhan, tapi realita yang terjadi justru bertabrakan. Justru kelihatannya penderitaan demi penderitaan itu semakin menjauhkan dari mimpinya, bukan? Tapi yang terjadi apa? Apakah Yusuf ngomel? Apakah Yusuf sungguh-sungguh? Enggak, saudara sekalian. Demikian pula mungkin dengan kita. Hari-hari ini mungkin kita merasa, apa sih salahku? Apa sih dosaku? Kok aku tambah hidup ini sampai sekarang susah terus? Mungkin begitu-begitu, cek sorone udah gini. Ya, bertobatlah yang suka berbodoh. Biasanya sorry berkata emak-emak, ayai yang kelahiran tahun ya 40, 50 sampai 70 biasanya senangnya gedeg-gedeg dodol, apalagi orang tenis, betul ya? Duso apa gue minat gitu kan? Duso apa gue begitu dodol? Ampun, minta ampun dan bertobat. Kenapa, saudara sekalian? Karena yang terjadi dalam kita memang kita terbatas untuk tahu ke depan mungkin ya. Tapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan untuk mencelakakan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu akan mendatangkan kebaikan. Makanya jangan gampang gedor-gedor. Mungkin apa yang kita rasakan selama ini kita ini adalah orang yang salah di dalam segala proses dan penderitaan yang kita alami. Bahkan mungkin ditambah lagi rasa-rasanya tidak ada yang mau peduli kepada kita, dan tidak ada yang mau membantu kita. Aduh, dua anak satu yang bocingi. Aduh, punya dulur gak bisa diminta tolong, betul ya? Mungkin kita menderita, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, kita itu terbatas. Betul ya? Kita itu terbatas. Kita juga lihat apa? Realita yang terjadi di depan kita, makanya ya. Hari ini yang terjadi realita. Kita sukanya apa? Melihat apa yang ada di mata kita kan? Mana berkat Tuhan? Mana janji Tuhan? Aku lu sampai sekarang sorong, betul ya? Mana kata Tuhan berkati? Mana katanya Tuhan sembuhkan? Aku lu sampai sekarang sakit. Bapak Ibu Saudara, kita hanya lihat realita yang ada di depan. Tapi Tuhan tuh bisa lihat jauh ke depan. Maaf kata, yang pakai kacamata, seandainya dilepas kacamatanya, bisa melihat saya?
Saya pakai kacamata, sudah. Saya lepas kacamata saya ini. Wajah Pak David yang ganteng aja, kurang di mata saya. Saya nggak bisa lihat. Betul. Bahkan saya pakai kacamata ini, sudah. Sinyo ganteng yang di belakang sama Cici cantik yang di belakang, saya tidak bisa lihat dengan jelas wajahnya. Ada keterbatasan jarak saya melihat. Tapi Allahmu dan Allahku, Allah yang tidak perlu kacamata. Amin. Allah bisa melihat jauh ke depan, bahkan menembus masa depan. Makanya Tuhan katakan apa? Masa depan ada dan harapanmu tak akan pernah. Itu Allah kita, saudara sekalian. Itu Allah kita. Dia Allah yang maha bahas. Oleh karena itu, saudara sekalian, jagalah hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kau dalam pergumulan, jangan berbuat dosa lagi dalam pergumulan, supaya tidak terjadi lebih buruk. Kalau kau hari ini sudah dipulihkan, juga jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih. Bapak Ibu Saudara, anugerahnya itu masih ada dan setia memelihara kita, karena Allah kita tahu yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Anugerah Tuhan yang ketiga, apa yang dinyatakan saudara sekalian? Selain belas kasihannya, kemahatauannya, yang ketiga adalah kuasa Tuhan. Kuasanya diberikan kepada kita. Coba kita perhatikan di Yohanes 5 ayat 9. Yohanes 5 ayat 9. Di sana dikatakan, dan pada saat itu juga, nah tunggu nanti loh, saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang jauh lebih besar dari kuasanya Tuhan. Tidak ada kuasa di muka bumi ini yang dapat menggagalkan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan turun tangan, keajaiban pasti terjadi. Orang boleh bilang tidak mungkin, orang boleh bilang mustahil, tetapi kalau Tuhan turun tangan, keajaiban, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, bukan untuk kesombongan. Saya ini orang yang gagal dalam apa? Gagal dalam kuliah. Saya kuliah S1 itu baru lulus 2013. Itu pun karena memang saya dipaksa Tuhan, tarik Tuhan masuk sekolah Alkitab. Sebelumnya saya sekolah di teknik sipil. Pak Yuda Endro itu dosen wali saya. Pak Yuda Endro tahu ya, almarhum. Itu dosen wali saya di teknik sipil. Bahkan saya pernah dikatakan, goblok kamu gini aja tidak bisa. Saya 3 tahun di teknik sipil, tapi ujung-ujungnya apa? Gagal. Bukan saya bodoh, tapi nggak tahu kenapa kok bisa gagal. Salah satunya memang karena ekonomi juga. Tiba-tiba ada masalah ekonomi, dan saya kerja akhirnya nggak fokus, gagal. Setelah gagal dari Petra, saya ingin kuliah ke depan, ngambil di Untak. Dapat setahun, nggak usah. Dapat setahun, gagal lagi juga. Bukan bodoh, bisa ngikuti IP saya bagus, tapi gagal nggak lulus. Ngambil lagi di Yosudarso, belakangnya Wijaya Kusuma, lebih kecil kampusnya dan lebih mudah lulusnya. Tapi tahu nggak Ustaz, 3 bulan gagal lagi, nggak lulus. Sampai mama saya, papa saya buat. Apakah saya? Enggak. Dan akhirnya orang-orang ngomong apa? Wes percuma Yusak ini, bojeng. Apa Yusak ini? Serius. Bahkan salah satu yang mengatakan itu adalah pembina remaja saya dan juga salah satunya adik saya. Ojo koko siapa? Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya karena kuasa Tuhan itu yang memulihkan saya, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini, bisa melayani Dia. Bahkan, maaf kata bukan untuk kesombongan, dari keluarga saya yang bisa punya mobil duluan adalah saya. Bapak Ibu Saudara, itu kan mata-mata kuasanya Tuhan bekerja dalam hidup saya.
Orang ngomong nggak mungkin bisa sembuh. Anak saya pun yang saya diceritakan, dokter itu sudah angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Ini nggak bisa disembuhkan, kayak lingkaran setan. Pneumonia diobati, kena laringomalasianya. Laringomalasi diobati, kena alerginya. Percuma dia bisa sembuh. Makanya sampai 2 bulan. Bahkan pasien yang sama kayak anak saya itu sudah 6 bulan opname di Wisata Utama nggak sembuh-sembuh. Dokternya kenapa? Tapi ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Keajaiban terjadi, anak saya sembuh, sehat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengatakan bagimu nggak mungkin, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu, Saudara, percayalah sama Dia. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kuasa, baik surga dan bumi. Kenapa? Karena ini bukan omong kosong, ini serius semua. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan? Makanya di Matius 28 ayat 18, ini loh Yesus sendiri yang mengatakan. Ini Yesus ini adalah pribadi yang berintegritas, serius semua. Perkataannya ya dan amin. Matius 28 ayat 18 katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kematian aja dikalahkan. Nah, kenapa kita ragu kalau kuasanya juga menopang hidup kita? Cuman jadi masalahnya adalah seringkali meskipun kita sudah tahu nih anugerah Tuhan dinyatakan, kadang-kadang respon manusianya tidak benar, betul ya? Sehingga tidak bisa melihat anugerah. Respon apa yang keliru? Respon apa yang seringkali juga kita lakukan sehingga kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan itu? Apa responnya? Coba kita perhatikan yang pertama. Karena sering merasa tertinggal. Manusia sering merasa tertinggal, jadi tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Coba Yohanes 5 ayat 7, Bapak Saudara. Kita perhatikan. Yohanes 5 ayat 7 di sana dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini loh orang yang tidak bisa lihat anugerah Tuhan. Yesus itu sudah datang kepadanya, bukan kayak itu anugerah. Yesus itu sudah nawarkan belas kasihannya, tapi orang ini merasa tertinggal. Kita sering mencurigai Tuhan dengan berkata, mengapa ya hidupku kok tidak seenak Dia? Mengapa ya hidupku tidak seberuntung Dia? Itu loh bojone, aduh cek baik ya, masih ganteng, baik, sering beli istri baju baru, tas baru, biasa baru. Untung bukan suami baru, pakai istri baru. Iya kan? Bukankah kadang-kadang kita, istri-istri, seringkali kalau kita lihat suami orang, waduh ini kok rasanya lebih baik ya bojonya orang itu ya. Wis ganteng, kerjaannya bagus, suka ngasih-ngasih juga sama istri ini, ya toh? Kita sering membandingkan dengan rumput kan? Enggak. Kenapa? Karena merasa tertinggal loh. Padahal loh Bapak Saudara, kita ini juga punya suami yang baik. Betul ya? Meskipun mungkin suami kita gemuk, cerewet, tapi itu baik loh. Kenapa? Karena kita tidak perlu beli kulkas. Kenapa? Sudah dihabiskan suami kita semua, jadi tidak usah nyimpen, ya? Loh, bersyukurlah suami-suami gemuk. Termasuk istri juga yang gemuk, sama aja ya. Maka dari itu, Saudara, jangan suka banding-bandingkan hidupmu. Orang umur 38 tahun ini loh, membanding-bandingkan. Loh, kamu nggak tahu Rasus? Aku ini sudah dekat, mau debur, keduluan sama yang buta. Makanya aku 38 tahun ini kalah bersaing terus. Aku sudah mau toto, tapi gagal. Bahkan aku mungkin sudah jebur, tapi keduluan lagi yang buta jebur. Atau cuma gagal-gagal jebur. Jadi aku kalah terus. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga mungkin seringkali juga merasa tertinggal seperti ini kan? Loh, Yesus itu ngomong apa sih? Maukah kau sembuh? Tapi ini ngomongnya tidak karu-karuan kan orang lumpuh ini. Sambat, aku ini terus kalah terus loh. Bapak Ibu Saudara, ingat, dalam hidup kita jangan pernah engkau dan saya mengdrive hidup ini hanya ukurannya itu materi.
Kalau ukurannya materi, kau tidak akan bisa lihat anugerah Tuhan. Ingatlah, jangan pernah lupakan bahwa kita hidup itu karena pemeliharaan anugerah Tuhan semata. Tanpa anugerahnya tidak mungkin. Dan kita harus ingat, berkat Tuhan itu tidak harus selalu diukur dengan materi. Termasuk tidak harus selalu diukur kalau kau sakit besok sembuh. Tidak harus selalu diukur itu. Berkat Tuhan itu selama kau masih bisa percaya, selama kau masih bisa bersyukur, itu berkat Tuhan luar biasa. Saya pernah melayani salah satu jemaat kena kanker darah, sudah mau mati, habis-habisan. Sakitnya barengan sama pester Billy Lantan, tapi Billy Lantan sembuh kan? Ini sudah keluar darah dari hidung, mata itu, ini keluar darah semua. Tapi yang membuat saya gemeter dan merinding saya waktu di sana, tahu dia katakan apa? AI bersyukur sangat. AI gak disembuhkan, tapi AI masih bisa percaya sama Yesus. AI bersyukur sangat. Meskipun AI mungkin emang hari ini tidak sembuh, tapi AI masih dengar firman Tuhan, masih bisa baca firman Tuhan. Itu Tuhan baik buat AI. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita bisa demikian? Orang yang tahu belas kasihan Tuhan tidak akan pernah merasa tertinggal. Yang kedua, respon manusia yang seperti apa yang sehingga tidak bisa melihat anugerah Tuhan? Selain merasa tertinggal, juga punya mental banyak alasan. Mental banyak alasan. Coba kita perhatikan sekali lagi, Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah mendahului aku. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 6, Yesus itu kan cuma nanya apa? Maukah engkau sembuh? Tapi yang dijawab oleh orang lumpuh ini apa? Boleh gak jelas loh. Alasannya pakai loh. Lo itu loh, gara-gara dia dulu yang aku terus, gara-gara dia ngisi aku terus, makanya aku kalah, gak sembuh-sembuh. Loh, Yesus kan tanya itu. Yesus katanya apa? Maukah engkau sembuh? Hari ini juga berkatakan padamu dan padaku, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jangan punya alasan banyak. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya adalah profesornya alasan, betul ya? Kita ini pintar alasan kan? Pusing titik, sorry Pak David, sorry Ci, saya gak bisa datang doa malam. Pusing. Gak tahunya tiba-tiba pusing. Padahal masih tanggal muda, pusing. Lendak, sorry Ko David, sorry Ci, gak bisa datang ibadah pagi. Ini pasti hiburan, putuku teko Taiwan. Nanti datang ibadah besok ya, besok Ci, doa malam aku datang. Alasan ya betul ya. Lenggak ngomong, aduh Ci, di rumahku gerimis Ci, di banjir di rumahku. Padahal gerimis, aku banjir. Alasan toh saudara. Dan gara-gara alasan-alasan inilah yang membuat apa? Kerohanian kita mandul. Gara-gara alasan-alasan inilah hidup kita tidak pernah mempermuliakan Allah. Gara-gara alasan-alasan inilah membuat kita tidak bisa melihat bahwa anugerah Tuhan itu sudah dinyatakan bagi kita. Saya teringat satu cerita. Ada namanya Joni sama Budi. Ya, kalau ada namanya maaf, bukan maksudnya Anda gitu ya. Joni dan Budi. Satu kali gurunya itu negur Joni dan Budi. Jon, kamu kok sering terlambat kenapa? Si Joni ngomong, iya Bu, maaf Miss, maaf. Saya belajar Miss buat olimpiade besok. Makanya tidurnya malam-malam sampai lembur-lembur jam 3 Miss. Ya bangunnya kesiangan akhirnya. Maaf Miss ya, maaf mau pengertiannya Miss. Kan saya belajar ini kan juga buat sekolah. Kalau saya bisa juara 1 kan sekolah bangga juga Miss. Miss juga bangga karena Miss yang ngajarin saya. Si Missnya ketawa-ketawa, iya, pintar kamu ya. Lalu tanya sama Budi, loh Bud, kalau kamu gimana? Kamu kenapa kok terlambat juga? Si Budi juga jawabnya pintar. Iya Miss, maaf Miss, itu loh gara-gara aku jemput Joni Miss, makanya telat. Nah nunggu Joni Miss gak bangun-bangun, makanya dari saya telat juga. Bapak Ibu Saudara, kita ketawa, tapi sebenarnya kadang-kadang kita juga ngelakuin itu bukan? Loh anak saya loh, saya tidak pernah ngajarin.
kan sekolahnya di Gloria Macan, masih TK waktu itu, TK usia 4 tahunan. Satu kali saya itu bangunnya kesiangan. Nah saya itu harus nganterin kokunya dulu. Kokunya itu sekolahnya di Pakuwon, Gloria Pakuwon. Nganterin ke Pakuwon dulu. Nah saya nganterin ke Pakuwon dulu. Tiba-tiba sudah sampai jalan raya Kenjeran, waktu balik itu sudah 7:30 kurang 5. Maksudnya 7:30, masih terlambat kan? Kurang 5. Sebanter apapun, secepat apapun saya tidak mungkin kan gitu ya. Masih terlambat. Nah tiba-tiba anak saya yang terakhir itu nyeletuk. Wes Cik, bilang aja, Papa bangun kesiangan Cik. Makanya terlambat. Papa bangun kesiangan Cik. Dia bilang gitu aja. Si Cece jawab, loh ya jangan, nanti gak apa-apa. Ketok jelek katanya gitu. Atau siapa Cik? Ojo bilang gitu, bilang aja. Jalanan ini macet. Mulai Kenjeran sampai Kerampung macet. Bilang itu ada yang macet. Lu padahal gak macet loh bisa. Tapi kok bisa ngarang gitu? Loh karena gak ada ngajarin, saya gak pernah ngajarin. Waktu macet itu pun saya gak ngajarin, ini bilang telah dia macet. Enggak loh. Tapi alasan. Bukankah kita ini yang lebih tua juga banyak alasan ya? Bapak Ibu Saudara, ayolah. Jangan pernah banyak alasan supaya kau bisa melihat anugerah Tuhan. Hari ini belajarlah mengucap syukur, jangan banyak alasan. Sekecil apapun mengucap syukur, jangan banyak alasan. Coba nampil kanan kiri, ojo alasan kok. Digepuk kanan kiri nih, ojo alasan kok. Ya, datang ya datang gitu ya, alasan. Yang ketiga, saudara sekalian, apa yang menghambat kita juga kita tidak bisa lihat anugerah Tuhan. Selain sering merasa tertinggal, selain karena juga banyak alasan, yang ketiga yang membuat kita tidak bisa lihat anugerah Tuhan adalah kita punya mental korban. Bermental korban. Yohanes 5 ayat 5 tadi di sana dikatakan. Yohanes 5 ayat 5 di sana dikatakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain itu sudah dului aku. Loh Tuhan, itu loh si A, itu loh si B, gak pernah gendong aku. Aku mesti kalah terus, aku mesti kalah terus. Makanya tidak ada perhatian sama aku, tidak ada peduli aku. Aku ini korban terus Tuhan. Terus korban perasaan, korban tenaga, korban waktu, kan betul ya? Bapak Ibu Saudara, yang suka membuat alasan itu biasanya mentalnya korban. Tapi Yesus mau kasih tahu kepada kita. Yesus sudah berikan teladan pada kita. Bukankah alam dan alatnya tidak pernah beralasan di dalam melakukan karyanya? Betul ya? Kita ingat betul, saudara sekalian, ketika di kayu salib, ketika dia harus diabaikan oleh Allah, ketika dia harus menanggung murka Allah, apakah di kayu salib Yesus punya alasan ngomong, kok aku sih Bapak? Kok aku yang jadikan korban? Kan mereka yang berdosa, manusia itu yang berdosa. Kenapa harus aku yang di kayu salib? Kenapa harus aku menanggung murkamu? Kenapa harus aku abaikan? Betul? Yesus ngomong itu, tidak ada satupun yang keluar di situ. Meskipun di kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia benar-benar mengalami penderitaan yang seberat, lebih berat daripada difitnah, lebih berat daripada ditinggalkan, lebih berat daripada ditusuk dan dicambuk. Makanya dia katakan Eli, Eli lama sabachthani. Tapi meskipun dia mengalami penderitaan yang sangat itu, dia tidak memiliki mental korban. Justru dia punya mental seorang pemenang. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di perkataan salib yang terakhir, perkataan yang ke-7, Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 23 ayat 46, Lukas 23 ayat 46, Yesus katakan apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkannya waktu. Bukankah ini mental pemenang? Mental bukan mental korban, mental orang yang tangguh, mental orang yang taat. Bapak Ibu Saudara, ayat tadi yang kita baca mulai Eli Eli lama sabachthani itu bukan mental korban. Sekalipun dia harus mengalami banyak penderitaan, sekalipun dia harus diabaikan oleh Allah, tapi dia tetap taat kepada Bapaknya. Iblis akhirnya dikalahkan, kutuk itu akhirnya dihancurkan. Bukankah akhirnya itu menjamin engkau dan saya jadi orang-orang yang menang?
Makanya dikatakan Paulus, mau di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bisa begitu? Kenapa Yesus bisa gitu? Jawabannya cuma satu, karena Yesus Tuhan kita tidak punya mental korban. Mentalnya seorang pemenang. Hari ini bagus. Apakah engkau dan saya sedang putus asa dan kita terus berkecimpung di dalam keputusasaan kita, atau kita mau terus maju dalam hidup ini? Ingat bagus, seseorang yang sakit lumpuh tetap akan mengalami kelumpuhan kalau dia menyerah. Orang stroke, kalau dia tidak punya semangat, selamanya dia akan terbaring, tidak bisa ngapa-ngapain. Orang stroke, tapi kalau punya semangat, tetap percaya, tetap yakin dan bersama, dia bisa turun dan berjalan kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya lebih dari orang yang tidak kenal Allah. Kita itu punya Allah, Allah yang menang. Kita itu berjalan bersama Allah yang menang itu. Saya percaya Tuhan akan bekerja dan menyatakan kuasa-Nya. Makanya Paulus pernah katakan begini di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus mengatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, kasih karunia-Nya menopang hidupmu dan hidupku. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Paulus juga katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, di dalam keadaan yang nggak baik pun dia tetap berjuang. 2 Korintus 4 ayat 8-9 di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa Paulus bisa katakan ini? Karena dia tahu kasih karunia Allah, anugerah Allah cukup menopangnya untuk melewati hidupnya. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu masih ada. Mari terus kita berjalan di dalam anugerah Allah. Jangan pernah menyerah, karena kuasa kebangkitan itu sungguh ada. Jangan pernah menyerah. Jangan juga pernah sekali-kali main-main dengan dosa. Kenapa? Karena Tuhan benci dosa. Engkau dan saya sudah diselamatkan. Engkau dan saya sudah diberikan anugerah Allah. Jangan berbuat dosa lagi, supaya dalam segala hal, apapun yang kau alami, baik suka ataupun duka, baik sembuh ataupun sakit, baik engkau ditindas ataupun dimuliakan, engkau tidak akan pernah terjepit. Termasuk ketika engkau mungkin sudah habis akal dalam menjalani hidup ini, engkau tidak akan pernah putus asa. Ketika engkau dianiaya, difitnah, disakiti orang apapun itu, engkau pun tak akan pernah sendirian. Dan ketika engkau mungkin harus dihempaskan, percayalah, engkau tidak akan pernah binasa. Karena anugerah Allah menopang hidup. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu bahasa Mandarin. Sebenarnya saya dilarang baca sama anak saya yang perempuan. Ojo pak, nanti ngisi-ngisi nih. Tapi kalau salah mohon maaf ya. Katanya begini, ya pikir inani titik saya. Walaupun hitam ini saya taji ya. Katanya begini. Transluman your body and skin. Salah ya? Ya, Indonesianya gini lah. Hidup adalah perjalanan yang panjang. Jaga semangatmu. Men-men aja dong. Jayu. Jayu. Mau semangat? Semangat di dalam Tuhan. Yang mau semangat beri kemuliaan bagi Tuhan. Selalu kita harus dulu. Kita akan menyerah.
Bisa semua ya Pak Saudara nyanyinya? Bisa? Oke, Pak David bisa bantu saya. Anugerahmu mempesonaku. Semua tutup mata dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat bagiku, membuatku berharga di matamu. Sama-sama ikuti dengan baik. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Semua katakan tiga tiga. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Yang mau bersyukur angkat kedua tangan dan katakan, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur kepadamu. Bersyukurlah, saudara. Bersyukur bukan karena keadaanmu, bersyukur bukan karena situasi yang kau alami, bersyukur bukan karena apa yang kau alami dan kau miliki hari ini, tapi bersyukurlah karena kau punya Tuhan di dalam hidupmu. Bersyukurlah karena Tuhan tak pernah tinggalkan. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Dengan iman dan keteguhan hati katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sesama. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Apabila setiap kami malam hari ini ditegur oleh kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan temukan tidak ada hati yang keras, tapi semuanya adalah tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan ini selesai ditabur, kami membawa pulang berkat Tuhan, dan kami akan menyiraminya dalam pengenalan pribadi kami akan Tuhan, sehingga benih firman-Mu akan tumbuh dalam setiap hati kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, karena kami percaya yang disampaikan semuanya datang daripada Tuhan. Tambah-tambahkan roh hikmat marifat-Mu, tambah-tambahkan minyak urapan-Mu, tambah-tambahkan perkenanan-Mu dalam hidup dan pelayanannya, sehingga dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani, di sana hamba-Mu menjadi berkat. Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam hidup rumah tangganya. Tuhan juga menyertai senantiasa. Apa saja yang diperlukan,
Tuhan cukupkan hamba-Mu dengan kasih karunia-Mu. Demikian juga dengan setiap kami percaya pengenalan kami akan Tuhan ditambahkan malam hari ini, sehingga ketika kami pulang, kami membawa iman kami, dan iman kami yang akan membuat kami menjadi sembuh, iman kami yang membuat kami dipulihkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, baik yang hadir tempat ini maupun yang mengikuti dari rumah melalui rekaman. Biarlah semua dijamah oleh Tuhan dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi ketika kami akan melangkahkan kaki kami pulang dari tempat ini, kami mohon kirimkan malaikat-Mu mengiringi dan menyertai perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami, di tempat tujuan kami, semua dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami di ibadah Mandarin besok hari Minggu, semua juga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mengakhiri ibadah doa malam kami dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami berpisah untuk pulang, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.